Jadi bukan hanya impeachment aja yang didorong, tapi profesor ini mendorong bahwa karena perlu ada penggulingan ya. Secara tidak konstitusional. Sekarang ada orang-orang yang menginginkan penggulingan Pak Prabowo. Nah, sekarang kita gak usah jawab. Kita tanya aja sama pengkritik-pengkritik lain. Setuju nggak dengan agenda Pak Saiful Mujani menggulingkan? Sementara Pak Prabowo sebagai seorang progresif, demokratis, saya juga melihat kematangan demokrasi bukan diukur dari apakah demokrasi itu memberi ruang bagi kebebasan ekspresi yang sifatnya bisa fitnah, bisa menghina. Abang siap berdebat dengan Pak Saiful Mujani? Ya. Oke, kembali lagi di Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Bro, Buzzer, kali ini kita mendapatkan kehormatan dengan didatangi oleh legenda hidup. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan BP Taskin, Ya. Bang Budiman Sujatmiko. Ya, halo, makasih sudah mengundang saya Real Politik ya. Bang. Ya. Real Politik. Tapi di memori saya Bang Budiman ini tidak hanya sebagai anggota DPR dulu, lalu jadi Kepala BP Taskin sekarang, tapi memang sebagai legenda hidup itu, Bro. Kalau Bro Brajer ini Bang lahirnya tahun 98. Bulan? Baru brojol Bulan nih. Agustus. Bulan Agustus ketika hujan sudah mulai reda, dia. tinggal bersihin lumpur-lumpur gitu ya. Dia. Lahirlah. Lahir. Kalau saya kan sudah kelas kelas 2 SMA lah waktu itu. Oke, kelas Jadi, SMA ya. Saya sering baca tabloid Adil dulu. Nama Bang Budiman ini begitu lekat di benak saya sampai saat ini gitu kan. Legenda hidup lah beliau ini. Jadi gimana Bang? Tadi kayaknya ada taklimat Pak Presiden itu. Oh iya, barusan acara Pak Presiden mengumpulkan para menteri, para kepala badan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Wakil Menteri, Wakil Kepala Badan, eselon satunya masing-masing kementerian lembaga, direktur-direktur BUMN, pemaparan tentang taklimat ekonomi politik, ya taklimat ekonomi politik, arahan ekonomi politik dari Bapak Presiden, kemudian juga penjelasan dari Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, Menteri SDM dan Menteri KKP, dan ditutup lagi oleh arahan keduanya beliau, awalnya terbuka, kemudian setelah itu tertutup begitu. Nah, yang tertutup ini Bang, ada nggak kabar baik bagi rakyat Indonesia khususnya nih Bang? Ya. Tentang Insya Allah kabar baiknya adalah BBM gitu. BBM akan dipertahankan harganya, tidak naik ya. Cadangan swasembada pangan kita aman, energi kita aman, seluruh program kerakyatan yang dibuat oleh Bapak Presiden membuat rakyat bisa makan dan dapat asupan gizi dan protein akan diteruskan, namanya makan bergizi gratis. Memastikan rakyat yang paling miskin bisa mendapatkan sekolah yang layak, memberi kesempatan bagi orang-orang di pelosok-pelosok untuk bisa mendapatkan sekolah-sekolah unggulan dengan target bisa masuk top 100 university world ya. Membangun 10 kampus Universitas Indonesia berkelas dunia ya, berorientasi pada sains, teknologi, engineering, mathematics. Kemudian membuat orang Indonesia di dalam berbisnis, mengembangkan ekonominya itu membangun ekonomi sirkular dari kantong kanan ke kantong kiri, uang berputar di desa, tiap tahun bisa sampai 12 miliar ya, melalui kegiatan MBG, kegiatan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, gentengisasi segala macam. Artinya kita sejak 99 sudah teruji, sudah bagus membangun demokrasi prosedural. Kita sudah tahap konsolidasi sekarang, di mana demokrasi harus memberi manfaat bagi rakyat yang selama ini menjadi pemilih, selama ini dirayu suaranya oleh Pak Prabowo. Kamu selama ini sudah melahirkan elit-elit meskipun bukan dari anak kandung kalian. Kalian sudah melahirkan elit meskipun bukan anak kandung biologis kalian. Elit itu jadi bupati, jadi wali kota, jadi DPR, DPR RI, presiden kemudian milih menteri. Tapi kalian selama ini kan cuma dapat
bansos BLT. Nah, Pak Prabowo mengatakan kita buatkan sistem yang membuat kesejahteraan kalian scalable, meluas, sustainable, berkelanjutan. Nah, yang menarik tadi penjelasan Pak Prabowo adalah sustainability ini akan sangat tergantung bagaimana integrasi di antara semua program itu sehingga kemudian tercipta ekosistem. Itu jadi menurut saya we are on the right track. Pak Prabowo mengatakan itu berkali-kali kita di jalan yang benar, jalan di mana mau didorong transisi Indonesia dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, tapi berbasis pertanian. Masyarakat industri bukan berarti meninggalkan pertanian loh. Kita selama ini swasembada tetap Bang ya. Swasembada ya. Swasembada justru dengan adanya industrialisasi pertanian. Selama ini kita sering mencampur adukan, wah kita kan negara agraris, jangan jadi negara industri dong. Ini salah kaprah. Jadi bangsa negara kita ini agak kasihan juga ya. Jadi banyak orang-orang kita anggap pintar itu seringkali mencampur adukan pertanian dan agraris. Padahal, loh kita bisa, Belanda itu negara industri. Tapi dia ada salah satu pengekspor pertanian terbesar di dunia. Kita ini karena pertaniannya agraris ya nggak bisa ngekspor, bahkan ekspor banyak impor. Jadi agrarisme adalah mengelola pertanian dengan cara tradisional. Kalau negara industri mengelola pertanian dengan skala industri dengan profesionalisme industri. Loh, tapi itu kan memperkaya segelintir orang. Loh, industri pertanian berbasis koperasi kan untuk banyak orang. Ya kan? Nah, inilah yang mau ditata oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini bukan sekedar membuat orang miskin gak ada atau orang miskin itu naik kelas. The way we run, the way we organize our society, the way we organize productivity, economic productivity, cara kita mengelola dan menjalankan masyarakat, ini yang memang ya Anda harus berpikir sih. Anda harus serius untuk bisa mikir hal seperti ini. Pak Prabowo orangnya serius. Itu aja sih. Jadi saya senang presiden kita sangat serius. Kalau bansos itu dianggap ikannya, mungkin kalau ini sistemnya itu kail dikasih, kolam juga dibikinin gitu. Kail dikasih, kolam dibikin, kemudian pakan ikannya juga dicariin kan. Pengolahan ikannya, pengalengannya, itu. Jadi itu Pak Prabowo itu bukan sekedar orang miskin bukan sekedar kurang makan ikan. Orang miskin juga adalah kurang mendapatkan profit dari industri perikanan. Itulah paham ya? Gitu. Jadi ngebangun ekosistemnya. Nah, terkait swasembada Bang, saya jadi teringat ketika halal bihalal pengamat yang kemarin itu Bang, setelah Lebaran di hutan kayu. Di hutan kayu. Oh gitu. Salah satu pembicaranya itu Ferry Amsari bilang, dia agak kurang meyakini swasembada tadi. Karena katanya data BPS itu sawah turun terus. Nah, mungkin lupa dengan industri agraris itu tadi gitu loh. Nah, kita lanjut ke sana Bang. Jadi setelah saya langsung jawab. Oke, itu dulu. Dalam industri skala bukan skala, scope. Bedakan scope dan skala nih. Ya, scope itu ukuran apa? Scope itu bisa jadi lebih kecil. Tapi karena industri ada inovasi, ada intensifikasi, bisa lebih produktif. Saya pernah lihat satu bentangan sawah di luar negeri bisa 4 kali panen tanpa ada bibit, karena tumbuh, lalu potong tumbuh lagi tanpa air. Betul. Kalau dulu irigasi yang kurang, sekarang udah bagus misalnya. Jadi tidak setiap orang pintar yang sering muncul di TV itu tahu semua hal ya. Dan tidak juga memberikan mereka hak otoritas moral untuk melakukan penghakiman hanya karena populer, ya. Kalau hari ini karena populer kemudian Anda merasa benar, ya. Sebagai Anda populer Anda semakin benar, kan salah. Salah itu ya. Sesat gitu, tersesat. Ya, sesat. Lanjut Bang. Jadi Ferry Amsari waktu itu melakukan banyak dugaan-dugaan dan tuduhan gitulah bahwa Pak Presiden itu banyak melanggar undang-undang misalnya tentang MBG, tentang BOP dan sebagainya, sehingga patut untuk impeachment kan gitu Bang. Nah, nggak berhenti sampai di situ juga, ada tokoh yang lain, profesor kita juga, senior kita, Profesor Saiful Mujani. Itu lebih leverage-nya lebih tinggi lagi tuh.
Tidak hanya Kalau impeachment. kalau Ferry Amsari itu morfin ini heroin lah ya. Ya. Maju ya. Jadi bukan hanya impeachment aja yang didorong, tapi profesor ini mendorong bahwa karena Perlu ada penggulingan ya. secara tidak konstitusional, iya kan? Nasihat nggak akan masuk lagi, impeachment nggak mungkin, jadi mungkin penggulingan lagi. Iya. Nah, saya yang waktu 9798 itu sudah mulai bisa membaca situasi, Bang. Ini saya pikiran saya kembali ke sana, apakah mau diarahkan lagi seperti masa lalu itu yang kita berdarah-darah itu kan? Dan saya nih yang baru lahir 98 nih nggak paham nih apa nih. Nggak paham nih. Jadi banyak generasi Gen Z, Bang, yang harus Iya. kita kasih paham dulu sebetulnya. Bagaimana pengguling itu konsekuensinya seperti apa. Dan apa mungkin prasyarat yang untuk bisa melakukan itu. Apakah situasi saat ini sama dengan kayak dulu kan? Kayaknya enggak ya. Iya, Kalau enggak. saya balik pertanyaan kayak gini aja. Kritik terhadap pemerintah banyak. Tadi Pak Prabowo, Pak Presiden welcome kritik, oke. Dari LSM, dari mahasiswa keras kritiknya. Oke. Sekarang ada orang-orang yang menginginkan penggulingan Pak Prabowo. Nah, sekarang kita nggak usah jangkap. Kita tanya aja sama pengkritik-pengkritik lain. Setuju nggak dengan agenda Pak Saiful Mujani menggulingkan? Apakah memang LSM itu ada mengkritik untuk menggulingkan? Atau untuk mengkoreksi? Suara-suara dari bawah kayaknya belum dengar. Iya, enggak Justru resonan. orang-orang yang punya lembaga survei itu pasti tahu lebih pastilah daripada itu, Bang. Ya, artinya apa? Sebenarnya ini kayak apa ya? Kayak ada orang pada pertandingan bola sangat keras, segala macam. Tiba-tiba ada orang yang masuk ke lapangan dan kemudian mengubah itu menjadi arena perkelahian, tawuran gitu loh. Out of nowhere. Dikiranya karena saling sliding, kemudian wah ini saatnya melakukan kekerasan. Ada masuk ke lapangan supporter gitu, kemudian ya ingin mengubah aja situasi. Ayo kita jadi ini arena tawuran aja deh, gitu. Kira-kira seperti itu. Ya akhirnya dua kesebelasan yang tadi saling jegal, saling sliding, bersatu tuh lama-lama tuh. Enggak, kami memang keras, kami sliding-slidingan, kami memang tackle-tacklean, ya kan? Tapi kami menikmati permainan. Tapi ini kami sedang bermain keras karena kami lagi mau memperebutkan gelar juara. Lu tuh ngapain? Out of nowhere. Artinya saya nggak yakin orang-orang itu adalah bagian representasi dari gerakan sosial yang menginginkan penggulingan. Ya satu itu. Jadi kita pertanyakan aja. Kita periksa apakah mereka ini ibaratnya kopi nih, cappuccino nih, kan ada busanya tuh. Busa hasil dari adukan kemudian luar busa, atau kopi cappuccino tiba-tiba kamu kasihin krim aja. Mereka tuh kan sebut cuma krim tambahan aja tuh, topping tambahan yang sebenarnya nggak bagian dari kritik-kritik ini. Ini topping tambahan aja itu, krim tambahan aja itu, bukan hasil dari berbusa, bukan hasil adukan, bukan. Beda dengan 98. Keinginan untuk menjatuhkan pemerintah Orde Baru pada waktu itu adalah bagian dari adukan bertahun-tahun. Iya, di tahun 75. 75, 74, 78, segala macam. Aduh, sampai pada waktu itu matang jadi kocokannya busa. Iya, jadi busa. Iya. Memang matang. Ada eskalatif bertahun-tahun. Eskalasinya kebangun udah 3 dekade itu. 3 dekade, ya 3 dekade. Lahir busa. Awalnya ini ya ada kritik keras gak apa-apa. Pak Prabowo juga oke kok. Pak Prabowo tiba-tiba tambahin krim. Kita tambahin krim penggulingan. Lu kan bukan bagian barista ya. Ya kan. Nah artinya ini jadi kayak saya melihat ini kayak ucapan itu sengaja untuk soundbite. Kayak ngajar restoran gitu loh. Kayak ngasih mau laporan nih udah gue omongin nih. Kayak ngajar restoran. Ya. Kami dulu zamannya jadi aktivis saya nggak sampai 30 tahun ya, artinya saya sampai tahun 90 jadi aktivis ya di Jogja dulu ya. Bertahun-tahun tuh sampai pada kesimpulan Orde Baru harus berhenti. Sebelumnya kita reformasi, ayo dong revisi undang-undang politik, revisi undang-undang perburuan, revisi undang-undang investasi, itu dulu. Iya kan, ada yang dipenuhi, ada yang enggak, ada yang dipenuhi, ada yang enggak. Bikin dong Komnas HAM, ada yang dipenuhi, ada yang enggak, gitu kan? Lama-lama kok banyak yang dipenuhin. Wah harus reformasi undang-undang politik nih. Kita gak bicara penggulingan. Revisi undang-undang politik, pencabutan paket 5 undang-undang politik tahun 85. Ternyata yang gak dilakukan ya sudah. Ini tiba-tiba kayak orang ngambek. Dia gak bisa diajak ngomong, gak bisa dikasih nasihat. Pertama,
Pertanyaannya pertama, kapan Pak Saiful Mujani pernah ngajak ngomong Pak Prabowo? Yang katanya nggak mendengar itu ya? Iya, kapan? Ya, Pak Prabowo itu mengundang orang-orang yang mengkritiknya. Diundang ke istana, diundang ke Hambalang, disiarkan di televisi. Saya pernah mendampingi beliau juga waktu undang tokoh-tokoh sepuh kemanusiaan, Romo Magnis, Ibu Sinta Wahid, ada Profesor Komarudin Hidayat, macam-macam datang ke istana, ngobrol segala macam tentang korupsi, tentang ini, minta masukan dari mereka. Ada masukan, ada keberatan. Artinya mungkin ya ini ada persoalan ideologis dan ada persoalan pragmatis. Ideologis karena ada perbedaan cara pandang melihat demokrasi, kebebasan. Pragmatis karena mungkin ada kebijakan Pak Prabowo yang dianggap menutup dapurnya, dapur rezekinya. Atau mungkin calonnya kalah, mungkin bisa jadi mungkin juga. bisa itu jadi. masuk juga. Bisa ya. sakit Itu hati. in between ya. Nah, saya mau nanya nih ke Abang Budiman nih mengenai perbedaan ideologis itu. Ya gimana tuh? Kan jelas Pak Prabowo dan rekan-rekan lain kayak Saiful Mujani sama Ferry Amsari kan mereka semua demokrasi. Tapi mungkin letak perbedaannya itu di mana itu? Mungkin teman-teman itu lahir dari tradisi liberalisme demokrasi ya. Individualisme, kebebasan berekspresi itu dianggap sebagai puncak dari kualitas dan kematangan demokrasi. Demokrasi bagi mereka itu terjaga jika orang yang memaki itu dibiarkan. Jadi ketika sistem masyarakat, sistem politiknya membiarkan atau bisa menoleransi orang memaki atas nama kebebasan berpendapat, bahkan termasuk mengeluarkan pendapat yang manipulatif atau bahkan bisa fitnah, dan kemudian sistem itu membiarkannya terjaga, bagi mereka itu artinya demokrasi sudah matang. Itu liberal demokrasi. Ya, itu saya lihat kecenderungan liberal demokrasi. Sementara Pak Prabowo sebagai seorang progresif demokratis, saya juga melihat kematangan demokrasi bukan diukur dari apakah demokrasi itu memberi ruang bagi kebebasan ekspresi yang sifatnya bisa fitnah, bisa menghina, ya. Kalau kami ukuran kematangan demokrasi adalah ketika tercipta ruang dan keberanian atau keberanian yang diberi ruang untuk saling berargumentasi. Kita tradisinya bukan liberal demokrasi tapi deliberatif demokrasi. Demokrasi perbincangan, demokrasi musyawarah, demokrasi berdebat kalau perlu. Berdialog, berdebat, berdiskusi, musyawarah, nggak cocok, berdebat lagi pro kontra dengan argumen tajam. Tapi setidaknya kita ngelihat bahwa orang melihat ada kebebasan berekspresi antara dua orang yang berbeda pandangan atau 3 orang, 4 orang terserah. Tapi mereka diberi kesempatan untuk membangun argumentasi yang kuat, saling respect, saling kecam nggak apa-apa, tapi respect dalam perdebatan adalah dengan cara saat kita ngomong sesuatu kita bangun argumen, itu respectnya. Ada dasarnya itu. Ada dasar. Bagi saya respect dalam berdebat adalah ketika kamu membantah saya, kamu bangun argumen. Kalau kamu membantah saya tanpa argumen itu nggak respect. Nggak respect. Bagi saya respect dalam tradisi deliberatif demokrasi adalah itu. Jadi menurut saya ukuran kami ya kematangan demokrasi adalah ketika you mau untuk berdebat. Tapi ada orang-orang liberalis mengatakan, wah itu hak saya juga kalau nggak mau berdebat. Hak saya dong nggak mau datang ke perdebatan. Saya kan cuma ingin ngomong aja. Saya ingin mengekspresikan aja. Bagi mereka itulah kematangan demokrasi. Bagi kami kematangan demokrasi enggak. Kamu ngomong, bangun argumen, kita berdebat. Itu yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Ini saya tekankan, saya jelaskan. Yang dimaksud Pak Prabowo menertibkan para pengkritik. Nah itu dia. Itu kan di kepala mereka menertibkan itu apa? Otoriter, represif. Salah. Menertibkan adalah mengkanalisasi kritik yang dijawab dengan kontrkritik dan masing-masing bangun argumentasi. Itu yang dimaksud yang menertibkan oleh Pak Prabowo itu. Menertibkan adalah kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah,
jangan dibiarkan berhenti menjadi sekedar uang, sekedar Isu liar. momentum Iya. orang untuk buang ludah, untuk meludah aja cuh gitu. Tanpa ada tanggung jawab gitu ya. Iya. Lo ngomong apa mau, apa argumenmu, supaya apa? Karena kalau sekedar kebebasan ekspresi adalah meludah, itu udah keren. Padahal urusannya kan bukan sekedar meludah, urusannya idemu apa kan? Kamu yang pemimpin negara ini kan? Iya. Oke, idemu apa? Argumenmu apa? Atau gak usah ngomong ide usulmu deh, gak usah ngomong usulmu deh. Mereka akan mengatakan, kami mengkritik. Kenapa kami diminta solusi juga? Kalau kami diminta solusi juga, kenapa? Ya harusnya kami yang jadi pemerintah kan gitu. Suka ada argumen gitu. Oke deh, gak usah ngomong solusi deh. Kita gak minta solusi dari kamu. Keberatanmu apa? Ya kan? Oke. Poin-poin tuh ya. Poin-poinnya apa? Gak usah ngomong solusi dari kamu deh. Apa yang dampaknya apa? Kalau yang pertama, kalau kebebasan itu sudah meludah saja dan kemudian tidak mau masuk dalam sebuah arena perdebatan, apa yang terjadi? Terjadi social distrust, ketidakpercayaan sosial, terjadi keretakan sosial. Dalam masyarakat yang tidak ada social trust, tidak ada kepercayaan sosial, apa yang kamu harapkan? Low trust community, low trust society, masyarakat dengan kepercayaan, saling rasa percaya diri, saling curiga. Iya. Ya, kalaupun saling curiga, saling benci, saling sentimen, itu yang mau dicapai oleh kebebasan berpendapat. Itu adalah kalau masyarakat bisa membiarkan, kalau sistem bisa membiarkan lahirnya masyarakat dengan tingkat saling kepercayaan rendah, itulah demokrasi, kayak gitu. Kayak gitu, jadi logiknya kayak gitu. Jadinya begitu. Jadi kayak gitu dong. Artinya sebuah sistem dia anggap demokratis ya oleh orang-orang itu kalau sistem itu membiarkan bisa tercipta social distrust atau ketidakpercayaan sosial yang tinggi. Membiarkan ketidakpercayaan sosial yang tinggi. Apa gitu? Loh, kami kan ingin perbaikan. Kalau perbaikan, kami harus tahu, kami merasa benar. Kami merasa benar yang kami lakukan. Makanya ketika Pak Prabowo mengatakan menertibkan, sebenarnya itu timbal balik. Jadi bukan memberangus. Kami juga ingin ditertibkan oleh kalian. Siapa tahu kami tidak melihat celah atau kelemahan dalam diri kami. Kalian yang lihat kan? Kalian yang tahu kan? Sampaikan pada kami argumennya apa. Sampaikan pada kami argumennya apa. Siapa tahu kami kemudian jadi bisa lihat, oh iya kami ada salah. Kan begitu. Dan itu terbuka. Kalaupun tidak setuju nih ya. Apa yang sudah berhasil kita selamatkan? Social trust, betul. Minimal kalaupun nggak setuju, kritiknya nggak kita akomodasi. Kita sepakat untuk tidak setuju, itu social trust. Bener. Masyarakat yang bisa mencapai titik minimal kita setuju untuk tidak setuju, itu sudah ada social trust, sudah ada kepercayaan sosial tuh. Betul. Tapi kalau kebebasan itu ukurannya adalah cuh. Sebaik apapun argumentasi, siapa tahu kita sama. Siapa tahu sama nih. Siapa tahu sama lebih hanya karena kamu mudah kebanyakan dan tidak mau berargumentasi. Jadi kemudian akhirnya atas nama kebebasan berpendapat. Iya. Seruan lebih ekstrem lagi. Seruan penggulingan dianggap sebagai bagian kebebasan berpendapat. Seruan penggulingan dianggap sebagai sebuah sikap. Beda. Sikap ada sifat, ada sikap, ada aksi. Ada sifat, ada sikap, ada aksi. Lo sudah sampai aksi, lo ngomong sikap. Sungsang. Lo sebenarnya udah aksi, udah seruan aksi nih. Ini udah seruan aksi. Call for action nih. Tapi ini call for action artinya bakar, gitu kan? Sama. So jenisnya berbeda. Bakar gitu kan. Sorry, maaf kalau aku pakai metafor ini. Menyatakan aku suka kamu dan kemudian aku maksa nyium kamu, udah beda dong. Beda dong. Gak ada consent itu. Gak pakai aturan main. Artinya ini udah aksi. Aksi diakui sebagai sikap. Satu soal yang sifatnya sikap dianggap sebagai sifat. Ini jangan-jangan orang-orang itu
memang mereka literasinya banyak. Tapi saya curiga nih orang-orang ini banyak baca tapi kurang analisa. Nah itu tuh. Dalam banyak hal keliru menggunakan istilah. Bukan soal isi pikiran mereka yang mereka dapat dari buku yang mereka baca, tapi cara berpikir mereka yang sungsang. Saya kira itu. Nah itu tuh menarik. Sehingga nggak lihat konteks ya. Karena gini, barusan kan abang bilang mungkin mereka menafsirkan demokrasi sebagai sesuatu yang humanis, individualistik kan gitu. Nah itu sepertinya gambaran demokrasi yang mereka punya itu kayak demokrasi seolah-olah di Amerika kan. Tapi mereka menyerukan impeachment, bahkan secara tidak konstitusional pun itu kan di Amerika aja, di negara demokratis itu adalah sebuah tindak insureksi. Nah, kalau gitu. kita sebut pakai Amerika Timur, mereka pasti akan nolak. Mereka percaya pada namanya humanisme universal. Gitu mereka. Iya. Mereka ini kaum-kaum humanis yang takut kehilangan imperialisme. Kaum-kaum humanis yang takut kehilangan bos-bos imperialismenya. Jadi jangan pakai begitu. Oke. Pada sifat manusia deh. Nah, saya mau pada sifat manusia deh. Iya. Manusia tuh individual animal atau social animal? Social animal. Ya udah. Nah, siapa tahu mereka berbeda. Iya. Enggak, tapi kita sepakat deh. Secara antropologi, manusia itu social animal atau human animal. Kalau mereka kemudian, itu kan karena you aja ngomong gitu. Kira-kira kalau ada antropolog cenderung mengatakan manusia itu social animal atau human animal? Apa individual animal? Social animal. Social animal. Iya. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa ukuran manusia adalah sebagai seolah individual animal, ya mereka berarti sudah melanggar antropologi. Kecuali mereka mau bikin buku antropologi baru. Iya. Ya kan? Mau nilupus ujung-ujungnya. Iya. Joker aja bilang we live in a society. Iya. Atau there is no such thing as society kalau kata Thatcher kan. Oh iya. Hanya ada individu gitu. Enggak ada Kembali nama ke dasar masyarakat. argumen yang Abang sebut tadi. Okay. Jadi tuduhan rezim otoriter bahkan totaliter itu tadi, apakah itu memiliki dasar argumentasinya nggak menurut Abang? Itu saya tambah sedih itu karena even saya tidak harus menjadi, even saya semester awal kuliah ya, udah ngerti kok bedanya apa otoriter apa totaliter. Di Indonesia modern tidak pernah ada rezim totaliter. Otoriter pernah, tapi totaliter tidak pernah. Kok nyebutkan orde baru apa orde baru Pak Prabowo totaliter? Ngerti nggak sih yang diomongin totaliter itu apa? Rezim totaliter itu rezim yang biasanya terdiri dari penguasa-penguasa yang disiplin secara ideologis dan menerapkan disiplin ideologis kepada masyarakatnya sampai ruang privat. Sampai kehidupan pribadi warganya pun diatur dengan nilai-nilai ideologis oleh pemimpin-pemimpin totaliter yang pada tingkat tertentu gak korup, berdisiplin, karena ada value ideologi tertentu ya. Itu totaliter. Indonesia ini masyarakatnya terlalu santai dan terlalu pragmatis untuk membiarkan lahirnya rezim totaliter. Terlalu diverse, terlalu beragam. Sementara totaliter menyeragamkan. Sisir rambut aja harus sama gitu. Iya, arahnya kemana, mau kanan semua gitu kan. Afghanistan, jenggot gitu kan. Ya, itu totaliter. Ada ideologi. Indonesia paling benar cuma ada otoriter. Paling jauh otoriter lah. Otoriter, tapi itu pun sudah berhenti tahun 98. Loh, tapi ada rejim SBY, rejim Prabowo, rejim Megawati, rejim Jokowi. Gak ada rejim Jokowi, gak ada rejim Prabowo. Administrasi Pak Prabowo ada administrasi Pak Jokowi ada, administrasi Pak SBY ada, administrasi Bu Mega ada. Pemerintahan, tapi bukan rejim. Rezim ini naik daun sekarang semua rezim. Rezim itu adalah sebuah tatanan yang berlangsung lama, berkesinambungan, makin mengalami proses penguatan, ya semakin tidak bisa diutak-atik, nilai-nilainya semakin bisa diterapkan meskipun belum tentu ditaati ya, tapi dipaksakan. Rezim tuh di Indonesia sejak 99 hanya ada satu rezim demokrasi. Sejak 99 hanya ada rezim demokrasi. Bedakan antara pemerintah dengan rezim. Tidak semua pemerintahan itu rezim. Dan tidak semua rezim itu pemerintahan. Rezim demokrasi kan bukan nama sebuah pemerintahan. Nama sebuah tatanan. Sistem. Di situ dalam tatanan rezim demokrasi ada Pak Habibie sebagai presidennya, ada Pak Gus Dur sebagai presidennya, ada Bu Mega, ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo. Rezimnya demokrasi. Gak ada rezim Prabowo sendiri, rezim Jokowi sendiri, rezim SBY sendiri. Gak ada. Tidak ada. Dulu ada rezim otoriter. Penguasanya Pak Harto. Kan begitu.
udah mengatakan ini rejim otoriter, tiba-tiba totaliter pula, lebih salah lagi. Yakin. Jadi ini orang-orang ini kan seharusnya PhD dari Amerika ya. Makanya saya curiga mereka ini lulus PhD karena banyak baca tapi sebenarnya kurang analisis. Referensinya banyak tapi sebenarnya tidak mampu mengaitkan filsafat keilmuannya, kelihatannya sungsang nih ya. Jadi Saya menerjemahkan khawatir situasi gagal artinya berarti ya. Ya, kalaupun ada yang terbakar untuk melakukan gerakan penggulingan, misalnya dari pidato kemarin ya, saya khawatir Pak Saiful Mujani dan lain-lain juga tidak ada di depan. Saya yakin juga mereka tidak ada di depan memimpin gerakan massa, berpidato. Saya nggak yakin juga mereka ada di depan. Karena mereka memang bukan tipe orang yang lahir dari seperti itu. Bukan dari pergerakan ini. Bukan lahir dari gerakan. Ya, mereka bagian dari industri pasca demokrasi. Industri survei, industri artinya yang konsultasi politik. Ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak gugat itu. It's okay, itu sah, itu nggak haram. Tapi jadi demokrasi itu ada dua, periode transisi, periode demokrasi. Dulu orang-orang ini bukan bagian dari periode transisi, meskipun usia lebih tua dari kami ya. Mereka bukan bagian dari periode transisi, tapi periode konsolidasi demokrasi ketika salah satunya demokrasi menjadi industri survei. Itu bagian dari konsolidasi demokrasi juga. Industri survei politik bagian dari konsolidasi demokrasi, ya kan? Tapi mereka bukan bagian dari transisi. Tiba-tiba mereka ingin mendorong transisi. Dari konsolidasi balik lagi transisi ya. Balik lagi. Ke transisi. Udah konsolidasi nih. Belum sempurna. Saya juga belum puas, ya. Masih banyak perbaikan. Masih ada perbaikan. Tapi tiba-tiba transisi lagi. Gimana? Orang yang tidak pernah belajar cara bagaimana ngegas mobil mogok menjadi berjalan ke arah depan dan sekarang lagi berjalan ke arah utara misalnya gitu ya. Tiba-tiba mereka mengatakan ingin membalikkan mobil ke arah selatan melawan hukum inersia. Kelembaman. Gimana? Dari sini untuk mulai jalan aja dia tidak pernah. Tiba-tiba lagi jalan kayak gini, dia mau melawan inersia kemudian balik gitu. Kalau di mobil Matic dari D tiba-tiba kayak R rontok kok bisa? Kok wani-wani nih? Padahal hidup Anda tuh udah nyaman loh dengan industri konsolidasi demokrasi ini. Terus kenapa? Ada cari susah sendiri. Kita nih memang belum sempurna. Jadi maunya apa sih sebenarnya Bang? Saya juga jadi bertanya kalau begini. Ya mungkin ada sesuatu yang diharapkan lebih baik dari kehidupannya. Mungkin saya nggak tahu lah ya. Saya tidak tahu juga. Mungkin cara pandang, mungkin saya tidak akan mengatakan itu pragmatis ya. Mungkin memang masalahnya ideologis. Masalahnya ideologis. Cara mengukur kebebasan berbeda. Itu saya bisa toleransi. Cara mengukur kebebasan liberal dengan cara mengukur kebebasan orang progresif, saya bisa toleransi. Itu bagian dari demokrasi juga. Ya nggak bisa saya toleransi. Kok salah pilih istilah gitu loh. Otoriter, totaliter. Nah, itu rejim otoriter, rejim totaliter sekarang. Mana bukti-bukti ilmiahnya? Mana? Saya ini bukan PhD loh saya nih. Saya ini bukan PhD, saya cuma master aja. Enggak saya hebat mereka saya. Nah, itu saya pengen nanya di situ tuh, Bang, mengenai mengenai mereka kan pasti speak out kayak gini karena mereka merasa bahwa Indonesia ini udah otoriter totaliter kan. Nah, memang apakah mereka tidak ada cara untuk bisa menyampaikan kritik atau apa yang mereka rasakan kepada Pak Prabowo, kepada pemerintahan sehingga harus menyulutnya dengan cara itu? Dan kalau misalkan ada mungkin bisa diterangkan kali kepada pemirsa-pemirsa. Bisa datang ke debat, diskusi, talk show di TV, bertemu dengan kita, berdebat dengan kita, gak ada masalah, kita terbuka kok. Pak Prabowo itu, ini yang disebut maksud Pak Prabowo menertibkan adalah Pak Prabowo ingin menteri-menterinya beradu argumentasi dengan mereka. Jadi bukan ditafsirkan memberangus, mengamat. Orang seperti saya dan menteri-menteri lain memang akan menertibkan dengan bawa beceng gitu, bawa gas air mata gitu. Saya bawa handy talkie, ya enggak lah. Saya datang dengan bawa barakuda. Saya datang bawa argumen. Iya. Jangan-jangan itu mereka nggak punya. Mereka gini, kalau kami datang bawa barakuda dan beceng, itu mungkin mereka harapkan itu biar menjadi sebuah martir. Kalau argumen, wah itu
itu susah diprediksi nanti hasilnya. Susah diprediksi. Padahal kita ini bukan PSI loh. Iya. Jadi gini kan Bang ya. Jadi apa yang disampaikan. Jadi saya mau katakan mereka cara berpikirnya salah. Epistemologi lemah. Tadinya saya agak berbaik hati mengatakan mereka banyak baca kurang analisis. Tapi dengan kesalahan mereka menggunakan istilah, jangan-jangan bacaannya pun salah. Yang dibaca itu salah, jangan-jangan. Tajwidnya jangan salah juga. Human being apa social animal atau individual animal, jangan-jangan mereka berpikir individual animal. Antropolog mana yang ngomong kayak gitu? Bang, saya ngelihat Bang, apa yang disampaikan itu oleh kalangan intelektual itu kan, mereka kan merasa wawasannya superior nih Bang. Dan Ya, mereka opinion maker juga kan. Artinya disampaikan tentang impeachment, penggulingan. Ini hanya karena saya jadi pembantunya Pak Prabowo sebagai kepala badannya, saya menghindari debat selama ini. Ya kan, sebenarnya kalau saya copot ini, saya pengennya sih debat. Nah, kita lanjut sih. Jadi gini Bang, kan mungkin banyak yang mendengar mereka, dan banyak juga yang percaya, kan bahaya Bang. Kalau ada tersudut misalnya, wah ini mau penggulingan segala macam. Caranya ada ajak mereka diskusi, bicara. Di depan mahasiswa kalau perlu. Berdebat. Abang siap berdebat dengan Pak Saiful Mujani? Ya. Sejak 96, sejak 87 saya suka berdebat dengan interrogator saya. Sejak SMA. Saya pertama ditangkap SMA tuh. Politik juga SMA kelas 2. Kelas 1. Ya nggak biasa. Debat itu biasa saya. Nggak ada masalah. Siap aja semua ya? Nggak ada masalah. Dan tidak ada no hard feeling kalau saya. Iya, betul. No hard feeling. Karena apa? Bagi saya, kalau ada seorang tokoh jago bermonolog, itu menurut saya bukan ukuran kecerdasan. Betul. Tapi quick response, quick answer, dialog, argumen cepat. Itu menunjukkan Anda punya kecerdasan otentik. Betul. Bukan kepintaran pinjaman. Gitu loh. Nah, orang-orang ini hanya meminjam kepintaran atau punya kecerdasan yang organik dari otaknya sendiri. Iya. Gitu loh. Nah, kita pengen. Saya ngomong kayak gini karena apa? Ya, mereka lahir dari tradisi barat, rasional mestinya. Saya juga pernah hidup dalam tradisi barat lah ya. Rasional, ya udah. Fair. No problem. Dan barat bukan cuma melahirkan tradisi liberal, ada tradisi progresif, tradisi sosialis. Ada deliberatif demokrasi yang juga lahir dari pemikiran barat. Kalau mereka harus ada cap baratnya ya, saya terangkan di barat pun ada. Jadi kayak generasi lu bro yang lahir tahun 98 itu harus tahu juga bahwa penggulingan itu, kekuasaan itu tuh banyak juga darah yang darah. Dan itu 98 Mei itu dendam itu nanti spiral dendamnya berkepanjangan. Iya. Banyak itu. Kosnya gede banget. Gede banget itu. 7 turunan masih ada itu paling. Dendam. Dendamnya. Agustus kemarin itu sudah banyak lagi yang traumanya muncul lagi kan. Muncul lagi, saya tahu. Muncul lagi itu. Ini orang mikir gak sih bahwa ya tanggung jawab sosial. Anda boleh kritik Pak Prabowo, silakan kritiklah. Tapi berikan kesempatan kami untuk berargumen dengan Anda. Iya. Kalau sekedar dari itu, jangan sekedar buang ludah. Iya. Karena kalau buang ludah, social distrust. Iya. Ketidakpercayaan sosial tuh ngeri loh. Kecurigaan sosial tuh ngeri loh. Jangan sekedar lempar botol terus sembunyi tangan ya. Itu, aduh. Kau dulu lempar batu, kesalahan lempar botol. Makanya tanggung jawab sosialnya gitu. Saya nggak tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosialnya itu Bang, yang harus kita ingatkan kepada generasi. Kalau saya sih nothing tulus, yang berdebat kayak gitu nothing tulus. Saya nggak apa-apa copot pin. Dan kalau setelah debat itu argumen saya dianggap oleh Pak Prabowo berlebihan dan tidak memberikan pin itu pada saya juga udah gak ada masalah. Artinya bukan apa-apa. Ini bahaya. Bahaya dalam pengertian dari segi konsep udah salah, dari segi moral, etika politik juga salah. Sangat dari etika dan logika dan estetika juga, estetika nggak bagus-bagus amat retorikanya, gitu loh. Dari etika juga tadi itu nggak bagus, logika mencampurkan otoriter dengan totaliter dengan rezim juga salah, estetika juga bukan sebuah pidato yang inspiratif juga, gitu loh, nggak juga, gitu loh. Nggak seperti pidato Churchill atau pidatonya JFK atau Martin Luther King Jr. Anda harus punya track record luar biasa untuk menghasilkan pidato yang membara. Saya mau ceritakan ya. Ada orang bisa berpidato berapi-api. Kenapa tak ada pidato berapi-api yang bisa menggerakkan, dan ada pidato berapi-api yang tidak bisa menggerakkan? Iya. Karisma kali. Menarik nih. Karisma lahir dari mana?
Itu abstrak konsep karisma. Respect. Perjalanan panjang. Perjalanan panjang. Ketika saya mendengar Bung Karno pidato, misalnya saya hidup di zaman Bung Karno berapi-api atau Pak Prabowo, bukan sekedar volume suaranya yang dilihat oleh orang banyak. Lidah di balik suara itu, kerongkongan di balik suara itu. Telunjuk tangan yang menggerakkan, otot yang menggerakkan telunjuk tangan itu saat berpita menunjuk. Itu menyimpan memori catatan perjalanan panjang. Jatuh bangun. Orang yang jatuh bangun, pidato berapi-api bisa menggerakkan. Orang yang karya mulus, banyak sukses story-nya. Pidato berapi, maupun berapi-api pidatonya tidak akan menggerakkan. Gak dapat rohnya, spiritnya itu ya. Sama-sama nih, sama-sama berhasil, tapi yang satu mulus, yang satu jatuh bangun. Kemudian pidato berapi-api, orang akan mendengarkan pidato berapi-api dari orang yang jatuh bangun daripada pidato berapi-api orang yang karya mulus. Karena apa? Di sini ada cerita, di sini ada drama, ada proses, ada drama. Ini gak ada drama ini. Ini gak ada drama. Jadi pidato berapi-apimu ya sekedar hanya ekstensi ekspresi kegembiraanmu saja. Kalau ini pidato berapi-apimu adalah lahir dari darah, keringat, air mata, tawa, canda, ada duka, empati suka, di situ, empati, ada simpati ya. di situ ya. Jadi untuk bisa menggerakkan revolusi, untuk bisa menggerakkan perubahan, kamu harus punya riwayat jatuh bangun. Kalau hidupmu lahir enak dari industri demokrasi, hambar ya. Pidatonya. Benar gak Bang? Gini. Misalnya siapa ya? Iya betul. Orang gak punya riwayat. Ya paling pengamat. Punya lembaga survei, dapat uang banyak dari situ. Dosen. Pidato berapi-api menggerakkan revolusi misalnya gitu. Hambar. Karena apa? Dia pernah pidato di mana ya inspiratif sebelumnya yang dia akumulasi sampai kemudian itu adalah menjadi titik kulminasinya. Katakanlah pidato seruan penggulungan presiden adalah puncak. Kaki gunungnya mana ya, lembahnya mana ya, lerengnya mana? Kok tiba-tiba look, makanya saya bilang out of nothing. Out of nowhere. Ujuk mak belenduk gitu loh, ujuk-ujuk gitu loh. Sebuah drama. Ini kan penggulingan kan sebuah drama ya. Plotnya apa? Kok tiba-tiba seri pertama langsung perang Baratayuda gitu loh. Kan ada kejadian Pandawa kalah judi, diusir ke hutan 8 tahun. Dulu, ya. Si siapa ada istrinya disuruh ditarik pakai selendang. Kan ada drama gitu ya. Yang mahal tuh lagi. Yang mahal kan itu. Yang mahal itu. Kasarnya sorry ya kalau mau pakai istilah ya. Enggak usah jangan deh. Kalau kata Tukul Bang, itu namanya kristalisasi keringat. Kristalisasi keringat dan darah. Tiba-tiba langsung seri pertama langsung perang Baratayuda. Iki opo ceritane Pak Dalang? Hah? Iki opo ceritane wiwitane piye? Opo ki wiwitane kok ujuk-ujuk langsung perang Baratayuda? Gak ada angin, gak ada hujan gitu. Sementara riwayatnya bukan riwayat orang yang pernah menggerakkan perubahan. Hanya industrialis survei yang dapat keuntungan ekonomi dari demokrasi. Ya sudah, kamu tenang-tenang di situ. Rezekimu tuh di situ. Rezekimu dari situ memang. Dari orang memilih segala macam survei. Jangan cari rezeki dari perbuatan-perbuatan historis. Itu bukan makommu. Kasarnya begitu loh kalau kasarannya ya. Meskipun setiap orang juga boleh juga ingin menjadi profesi lain begitu ya. Boleh juga tiba-tiba dari industri survei kemudian ingin menjadi seorang penghasut kerusuhan, boleh-boleh aja gitu kan. Ya tapi kan ya, gimana gitu. Beda memang kalau anak-anak revolusi yang ngomong beda. Muatannya beda bro. Sama yang di bawah adem ayam aja udah. Ya sudahlah. Anda gak punya riwayat pergerakan yang panjang, Anda gak bisa menghasut revolusi. Gak ada khatam loh ngomong itu. Makanya kita bicara baik-baik aja dengan argumen. Saya master, mereka PhD, saya bukan PhD. Ayo kita ngobrol. Kita ngobrol. Tradisi berargumen itu memang harus hidupin lagi sih. Harus berargumen itu. Lagi. Sekarang kita brand road Bang. Hah? Brand road kan brand sekarang. Brand road pembusuk. Gak mau berargumentasi udah. Udah cedak. Waduh, gawat sekali tuh. Mantep nih. Karena gini, kalau tradisi Eropa itu tradisi debat. Kalau tradisi Amerika tradisi pidato.
Maka di Inggris itu debat parlemen terkenal ya, Iya, debat Oxford Union, Cambridge Union kan tinggi ya. Iya. Kalau ada Amerika, presiden Amerika apa? Bukan perdebatannya. Kutipan Kennedy pidato di sini, kutipan Obama pidato di sini, ya kan? Kalau Amerika kayak gitu tadi sih. Kalau Eropa, terutama Inggris misalnya, sama Anglo-Saxon lah, kita nggak usah ngomong ke Prancis ya. Debat parlemen, ya kan? Tradisi dari kampus, sama di Oxford Union atau di Cambridge Union, gitu kan? Beda, ya. Teman-teman ini berpidato. Aduh. Jadi kalau di parlemen tuh langsung keluar, langsung dipertanggungjawabkan. Langsung Dipertanggungjawabkan. Ini kayak di Minang nih tradisinya apa? Debat dan bully. Di Lapau. Oh, di Lapau. Ya. Itulah kira-kira ya. Jadi ini penting, ini bukan sekedar soal misplaced. Seruan salah tempat untuk menggulingkan kekuasaan yang sudah dipilih secara demokratis. Tapi juga ternyata lebih parah, membongkar lebih parah. Betapa mereka tersesat dalam menggunakan istilah. Nah, kalau kata filsuf bahasa, filsuf linguistik, Wittgenstein, batas bahasamu adalah batas duniamu. Batas bahasamu adalah batas duniamu. Tuh, Gen Z paham gak kayak gitu sekarang? Ya paham lah gitu. Harus di era AI harus masuk wilayah gitu. Kalau nggak paham, kedalaman, harus GPT, cloud. Ya tanyalah nggak apa-apa. Harus sering berargumen dan dengar petuah dari senior kayak Bang Bud ini. Gak usah. Kalau enggak, kalau TikTok AI itu brandrot ujung Bang. Itu masalah bersama gitu. Diskusi dan generatif AI juga bagus. Kita nih butuh. Ini ya bagus juga. Diskusi dan generatif AI bagus. Iya. Diskusi dan generatif AI. Cuma mereka memang pada akhirnya selalu mencari persamaan. Begitu kamu kalau lihat mereka sudah mulai mencari persamaan dan mulai mengafirmasi pandanganmu, kamu hajar balik. Kamu hajar balik. Kalau perlu kamu pura-pura buat pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah adalah bangunan dari sikapmu. Tapi begitu dia mulai setuju, cenderung setuju, mengkonfirmasi, kamu hancurkan lagi. Harus kayak gitu. Gitu ya. Harus kayak gitu. Kita bersiasat dengan generatif AI. Tiru filsuf Wittgenstein. Dia nulis satu buku. Ini. Buku kedua dia tulis menghajar argumen buku yang pertama. Dan sama-sama dua-duanya punya umat. Sama-sama punya umat dua-duanya. Satu taktus lagi filosofikus, satu philosophical investigation. Ini menghajar isi buku ini. Tapi sama-sama punya umat fanatik. Padahal penulisnya sama. Kamu harus melakukan kayak gitu. Pada generatif AI, kamu buat pernyataan-pernyataan tentang sikap-sikap seolah ini, kemudian dia setuju. Karena mereka tuh algoritmanya disuruh menyetujui usernya. Nah, pada ujung tertentu kau hajar lagi argumen kamu harus dang. Kita lihat nanti gimana beraksi. Ini penting supaya kita nggak terkendali oleh mereka. Itu caranya buat ngelawan brain rot zaman sekarang. Iya. Dan kita nunggu bro. Iya. Argumentasi antara Bang Budiman dan Wah, Prof Saiful Mujani. Bukan apa-apa. Saya ini bukan apa-apa ya. Kasihan generasi muda kita. Itu Bang. Kalau orang yang dianggap pintar ternyata cari istilahnya salah gitu loh. Aduh. Cari istilahnya salah kan repotnya. Ya, tidak hanya menunggu tapi kita juga mengantisipasi adanya perdebatan umum itu. Bukan cuma saya aja, dengan siapapun lah. Kayak teman saya Pak Fahri Hamzah ada di sebuah TV rencananya malam ini. Seharusnya saya diundang juga jam 4 sore tadi. Cuma saya kan udah janji kesini ya. Pertama ada rapat kabinet. Terus diundang malam ini saya udah janji kesini. Harusnya dengan Pak Saiful Mujani, tapi ternyata last minute mundur. Sayang sekali ya. Orang lain. Oke bro. Ya, oke. Sepertinya itu aja di episode Real Politik hari ini. Wah, ngobrol banyak nih kita nih sama Bang Budiman nih tentang ngelihat perbedaan secara demokrasi, terus udah gitu mendiskriminasi mana otoriter mana totaliter. Dan memahami bahwa kadang profesor juga bisa brain rot ya. Bisa. Mohon maaf, izin. Bercanda doang. Seorang profesor akan menjadi brain rot ketika mereka menjadi bagian dari mob, dari kerumunan. Setiap orang sepintar apapun, Jerman adalah negara yang baik menghasilkan filosof, fisikawan, kuantum, komposer musik klasik. Tapi once upon a time tahun 30-an, ketika mereka menjadi kerumunan dan mob, mereka percaya pada legenda ras Arya yang superior. Iya. Jerman negara yang rasional. Dichter Undenker digantikan oleh ras Arya itu tuh. Aduh, parah itu. Immanuel Kant lahir, Marx lahir, Nietzsche lahir, siapa lahir dari situ, si Einstein lahir,
Heisenberg lahir, tiba-tiba Pelukis. bangsa seperti itu Hitler pada itu lahir. percaya pada seorang pelukis gagal dan kopral yang percaya bahwa kita adalah artinya apa? Setinggi apapun gelarnya, Iya. ya, setinggi apapun gelarnya. Ketika Anda menjadi bagian dari mob kerumunan, entah berapa persen kecerdasan Anda hilang. Dan tampaknya orang-orang itu menjadi bagian dari mob, meskipun mereka menjadi bagian mob yang ditepuk tanganin. Mereka udah masuk jiwa mob. Mau nambahin aja, dan bahkan itu orang pelukis itu bukan orang Jerman asli itu. Impor juga. Impor juga, Austria. Sama seperti Napoleon bukan orang Prancis. Iya. Atau Stalin bukan orang Rusia. Bukan orang Georgia. Dan sudah cukup itu aja. Siap, oke. Bang Budiman, terima kasih Terima udah kasih, datang terima ke kasih. Real Politik hari ini. We will see you guys in the next episode. Bye-bye. Bye.